Pemirsa, ratusan warga Kota Solo menggelar aksi Topo Bisu di depan rumah dinas Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Ini aksi tersebut digelar sebagai wujud penolakan terhadap adanya dinasti politik. Masa dari komunitas pelestari budaya Nusantara melakukan aksi Topo Bisu di rumah dinas Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah pada hari ini. Aksi yang diwarnai dengan spanduk dinasti politik ini kemudian bergeser ke kawasan Sriwedari. Diketahui aksi ini merupakan pengingat bagi para pemimpin terkait persoalan politik dinasti. Ketika seseorang tidak bisa diingatkan dengan perkataan, maka cara terakhir untuk mengingatkannya yakni dengan diam. Terkait aksi tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menemui massa yang berada di kawasan Sriwedari untuk diajak berdialog. Moto tadi tetap kita tidak ada tendensi apa-apa, cuma ya kita orang Jawa lah, Topo Bisu, biar istilahnya pemimpin-pemimpin kita yang tahu, yang menjawab. Namun sayang, para warga tetap enggan berbicara dan menyampaikan aspirasinya. Ada bahasa ojo dumeh gitu loh Mas. Makanya Bu, dumeh sinten, aku ibunya juga nggak mudeng, takone sing nggawa tulisan ya. Ya Topo Bisu nggak mau ngomong juga loh. Gibran tidak mempersalahkan aksi Topo Bisu yang digelar. Bahkan dirinya mempersilahkan masa aksi untuk datang kembali ke Loji Gandrung dan duduk bersama membicarakan tujuan aksi mereka. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan seseorang menjadi capres atau cawapres meski belum 40 tahun, tapi pernah menjadi kepala daerah. Aturan itu akan berlaku mulai pemilihan presiden 2024 mendatang. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang diajukan oleh seorang mahasiswa UNS, Almas Sakibiru. Menurut Mahfud, putusan itu bersifat final dan bisa mengubah ketentuan dalam undang-undang. Mahfud pun berharap keputusan MK tidak menjadi alasan untuk menunda pemilu. Ini menjadi alasan untuk menunda pemilu. Semuanya harus siap ikut pemilu dengan putusan MK. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan putusan MK itu final. Ya. Sehingga ya mari kita lanjutkan proses ini karena memang di dalam tata hukum kita begitu. Prof, ada anggapan ini ada unsur KKN Prof, karena Hakim MK kan pamannya Gibran. Anda tahu saya, itu bukan wilayah saya untuk mengatakan KKN atau tidak KKN. Sementara itu, Ganjar Pranowo menanggapi dingin terkait putusan MK tersebut. Calon presiden dari Partai Perindo menghormati putusan MK yang menyatakan bahwa batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun dengan klausul pernah menjabat sebagai kepala daerah. Pak Ganjar menanggapi putusan MK, Pak Ganjar? Sudah putus ya sudah. Bagaimana Pak Ganjar? Apa dinilai menguntungkan Pak Ganjar? Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang usianya di bawah 40 tahun dan digadang-gadang menjadi bakal cawapres menolak berkomentar banyak. Apalagi dikaitkan dengan menjadi bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Saya juga aktivitas seperti biasa. Putusan MK saya kembalikan lagi ke MK. Kalau mau bertanya detail masalah klausul ini itu tanya ke pakar hukum, tanya ke gugatnya, urusan capres, cawapres, urusannya para ketua umum, para partai. Diketahui keputusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku mulai pemilu presiden 2024. Lalu, siapa yang diuntungkan dari keputusan MK tersebut? Ya, pemirsa, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengungkapkan sejumlah kejanggalan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan perkara soal batasan usia capres-cawapres. Menurutnya peristiwa tersebut merupakan hal aneh, di mana Mahkamah berubah pendirian dan sikap dalam waktu yang cepat. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan
harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Dan pemirsa, Presiden Jokowi mempersilahkan pakar hukum menilai dan juga menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat capres dan cawapres. Jokowi menegaskan dirinya tidak ikut campur terkait penentuan capres dan cawapres yang menjadi ranah partai politik. Silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPU resmi mengumumkan periode pendaftaran capres dan cawapres dari 19 hingga 25 Oktober 2023. Dan KPU mewajibkan parpol yang ingin mendaftarkan capres dan cawapres untuk memberikan surat pemberitahuan dahulu. Dan juga Pak Sekjen. Komisioner KPU menjelaskan surat pemberitahuan bertujuan agar pendaftaran berjalan lancar dan menghindari bentrokan saat terjadi pendaftaran pada 19 hingga 25 Oktober mendatang. KPU juga telah menerima surat pemberitahuan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan mendaftarkan pada hari pertama, yaitu pendaftaran capres dan cawapres. Ibu Bapak, hari Sabtu sore kami telah mendapatkan menerima surat pemberitahuan rencana pendaftaran partai koalisi atau gabungan partai politik dari Partai Nasdem, Partai PKB dan Partai PKS berencana akan mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presidennya pada hari pertama tanggal 19 Oktober 2023 jam 8 pagi sampai dengan selesai. Sementara itu pemirsa, KPU Provinsi DKI Jakarta meninjau kesiapan logistik tahap 1 berupa produksi kotak suara pemilu 2024. Lebih dari 2 juta kotak suara siap dirampungkan dan distribusikan ke seluruh gudang penyimpanan di kota kabupaten di seluruh Indonesia. Pemirsa, pesta demokrasi pemilu 2024 semakin dekat. Sejumlah persiapan terus dilakukan, salah satunya adalah persiapan logistik. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke pabrik pembuat kotak suara bersama dengan KPU Provinsi DKI Jakarta. Persiapan kotak suara untuk pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan Februari mendatang telah diproduksi oleh PT Cipta Multi Buana Perkasa Tangerang, Banten. Maksimal 50.000 kotak suara per hari diproduksi dan target penyelesaian hingga 2 juta kotak suara yang akan diselesaikan hingga November mendatang. 2 juta kotak suara akan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta membutuhkan sekitar 123.000 kotak suara untuk mengakomodir sekitar 8,2 juta pemilih tetap di ibu kota.
Peninjauan kesiapan untuk proses pemilu 2024 diselenggarakan oleh KPU DKI Jakarta, dan saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Astri Megatari selaku komisioner dari KPU Provinsi DKI Jakarta. Apa kabar Mbak Astri? Baik. Kotak suara ini dari tahun ke tahun biasanya menjadi salah satu hal yang dikritisi oleh masyarakat. Apa saja sebetulnya spesifikasi yang ditetapkan oleh KPU? Kemudian bagaimana tadi melihat di lapangan seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum, Mbak? Jadi untuk spesifikasi dari kotak suara ini memang sesuai PKPU itu kan ukurannya atau dimensinya tinggi 60 cm, lebar 40 cm. Kemudian ketebalannya itu harus minimal 6 mm. Nah, tadi kita periksa semua kotak suara yang diproduksi di sini sudah memenuhi spesifikasi seperti itu. Plus tadi ada tambahan yaitu spesifikasinya ketahanan air. Kotak suara ini nantinya akan didistribusikan ke seluruh kota kabupaten yang ada di Indonesia. Itu artinya pemilu semakin dekat, dan kita harapkan bersama bahwa pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Saya Camar Henda bersama dengan juru kamera Indah Purnama. Sampai jumpa. Kekeringan meluas di 73 desa membuat warga berebut bantuan air bersih. Ya pemirsa, ini yang segera kembali usai jeda, tetap bersama kami.